Siapa yang tidak mengetahui Ibnu Sina yang merupakan seorang muslim yang taat yang kita kenal sebagai bapak kedokteran modern. Ia merupakan dokter yang pertama kali menggunakan obat bius dalam pembedahan. Ia terlahir di tahun 980 Masehi dan ini adalah masa kecil Ibnu Sina. Adik Ibnu Sina mengatakan bahwa Ibnu Sina telah membuat kincir sehingga ia tidak lagi mengisi 2 ember air. Sina terus menyelesaikan proyeknya. Tiba-tiba tangannya terkena palu. Ibunya menghampiri dirinya untuk menghentikan pekerjaannya. Ibunya pun bertanya, apa yang bisa ia bantu? Sina pun meminta ibunya memalu baji itu. Kemudian kakaknya bertanya, bagaimana angin bisa mendatangkan air? Mendengar itu, Ibnu Sina pun mulai berpikir bagaimana cara kerja kincir tersebut. Ia terus membayangkan bagaimana air itu akan bisa mengalir dan memberi minum hewan ternaknya. Kemudian ia meminta ibunya untuk mengendurkan katrol dan meminta ibunya segera mengangkat tuasnya. Tuas itu pun diangkat, kincir pun berputar dan akhirnya berhasil membuat air mengalir ke tempat minum hewan ternaknya. Semua keluarga pun merasa senang melihatnya. Ibunya begitu bangga dan berdoa semoga Allah selalu melindunginya. Melihat airnya penuh, Ibnu Sina berlari menghentikan kincirnya dan segera mengencangkan tuasnya. Ia begitu suka membaca. Kemudian ia membaca bukunya kembali dengan tubuh yang terbalik. Ia pun berbicara dengan kambingnya. Ibunya memanggil untuk makan siang bersama. Ia menyuruh Bahar untuk memanggil saudaranya. Bahar bertanya, mengapa Sina tergantung terbalik seperti itu? Ibnu Sina mencoba memahami Aristoteles. Jika posisi tubuh terbalik, darah dalam tubuh akan mengalir lebih cepat dan dapat memahami isi bukunya. Bahar mengatakan, jika itu memang benar, maka Allah akan menciptakan manusia dengan tubuh terbalik. Perdebatan terus terjadi dan akhirnya Sina pun turun untuk makan siang. Bahkan dalam makan siangnya pun Ibnu Sina terus membaca bukunya. Tiba-tiba terdengar suara dari luar pagar. Mereka pun keluar dan membuka pintu. Di sana kakek mereka datang dengan membawa 2 ayam di tangannya. Kakeknya mengatakan, kedua ayamnya terlalu bosan di dalam kandang. Jadi ia membawa kedua ayamnya berjalan-jalan di tengah kota. Dan sang kakek akhirnya ikut makan dengan mereka. Sang kakek bertanya kepada ayah Sina bagaimana kabar istana tempatnya bekerja. Sang kakek menasihati agar tidak lupa dengan anak yatim yang tak berdaya dan tertindas. Karena rakyat telah mempercayakan jabatan kepadanya. Jadi ia harus melayani rakyat dengan adil. Kini Ibnu Sina berbicara dengan kedua ayam kakeknya. Ia bingung mengapa ayam ini tidak bisa terbang. Padahal ia memiliki sayap. Dan besok pagi ia akan pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan untuk membuat sayap ayam. Di kamar ibunya tampak cemas. Dan ia menceritakan kecemasannya kepada suaminya. Bahwa ia mengkhawatirkan salah satu anak mereka yang kini terus berbicara dengan ayamnya. Di kamarnya Sina membawa masuk ayamnya dan berjanji akan membuatkan sayap untuk ayamnya. Ibnu Sina mengembangkan kedua sayap ayam kakeknya. Sambil melihat bukunya, ia akan merancang sayap buatan agar ayamnya bisa terbang. Mengetahui hal itu, orang tuanya khawatir kepada Sina dan berdoa semoga Allah selalu melindungi Sina. Di kamar Bahar sedikit curhat kepada Sina, tetapi Sina kesal karena telah membuat tempat tidurnya berantakan. Sedangkan kakaknya begitu galau karena ada jerawat di mukanya, karena ia akan berkenalan dengan seorang gadis besok pagi. Keesokan paginya, Sina pun sudah berada di pasar. Ia terus mengamati di sekeliling, kalau-kalau ada bahan yang cocok untuk membuat sayap ayamnya. Sambil membayangkan sayap, ia terus memilih kulit hewan. Ia terus mencari-cari ke sekeliling. Tiba-tiba ia bertemu kakeknya di sana dan ia menceritakan bahwa ia ingin membuat sayap ayam yang baru agar bisa terbang. Kakeknya terkejut dengan rencana cucunya. Tetapi tak lama itu, Sina melihat seorang pria menjual beberapa burung yang katanya bisa bicara. Sina pun mendekati untuk memastikannya. Ia pun marah karena Allah menciptakan burung untuk terbang, tetapi pria itu malah mengurungnya. Pria ini akan menjual burung itu yang katanya bisa bicara. Sina pun memarahinya. Tidak baik mengambil keuntungan dari hewan. Dan ia menyuruh pria itu membebaskannya. Pria ini kesal, tetapi semua orang membenarkan Sina. Dan Sina mengatakan bahwa ini adalah burung kutilang yang tidak bisa bicara. Pria ini telah berbohong. Pria ini pun ketakutan. Dan akhirnya ia membebaskan burung-burung itu satu persatu. Ternyata di pasar, saudara Sina menjual ikan di sana. Terlihat seorang wanita membeli ikan dan pakannya untuk anaknya. Ibnu Sina melihatnya. Ia begitu terkejut karena baru saja ia melarang orang lain menjual hewan, tetapi kakaknya sendiri juga melakukan itu. Ia pun segera memarahi kakaknya. Ia melihat kakaknya juga menjual roti untuk makan ikannya. Sina pun marah karena roti dapat membuat perut ikan menjadi kembung. Tiba-tiba adik perempuannya Bahar datang menemui Sina. Ia memberitahu kincir air yang dibuat Sina untuk hewan tidak berfungsi. Mendengar itu, Ibnu Sina berlari pulang. Sesampainya di rumah, Sina langsung memeriksanya. Ibunya menyuruhnya untuk beristirahat, tetapi Ibnu Sina tidak bisa membiarkan hewan-hewan
ayamnya kehausan. Mereka harus minum air bersih dan segar. Adiknya pun menimpali, Allah akan bertanya, mengapa ketika kita sedang minum air yang bersih, kita tidak memberikan hal yang sama. Kemudian Sina pun memanjat untuk memanggil burung-burung agar minum di sana. Tetapi tiba-tiba ia melihat kanopi tetangganya. Ia akhirnya tahu mengapa masalah ini terjadi. Sina pun mendatangi tetangganya. Ia memberitahu bahwa kanopi mereka telah menghalangi angin untuk masuk ke rumah Sina, sehingga menghentikan kincir anginnya. Sang tetangga pun marah karena mereka akan kepanasan jika tanpa kanopi. Bibi ini pun mengira ibu Sina iri dengan kanopinya. Sina pun menjawab, menghalangi angin tetangga tidak diperbolehkan dalam Islam karena telah merampas hak dalam bertetangga. Mendengar itu, bibi ini pun marah dan akan memukul Sina. Tiba-tiba ibu Sina melihatnya dan ia pun membela anaknya dan memarahi tetangganya itu. Akhirnya Sina pun dibawa ke balai kota. Ia pun diadili di sana. Ibnu Sina pun diadili di sana. Sina pun akhirnya menjelaskan semuanya tentang hak dalam bertetangga. Bapak tua ini pun akhirnya menyetujuinya dan menyuruh tentaranya untuk segera melepas kanopi tetangga Sina. Ayah Sina pun mendatangi seorang guru yang pintar. Ia pun menceritakan tentang kehidupan Sina yang sama seperti guru ini yang begitu suka membaca dan belajar. Ayah Sina ingin guru ini melatih Sina di sekolah tempat dia mengajar. Mendengar itu, guru ini menolaknya. Ia telah mengetahui Sina saat berdebat di pasar bersama seseorang. Menurutnya Sina memiliki pikiran yang lebih maju dari usianya saat ini. Jadi sebaiknya Sina disekolahkan di madrasah yang anak-anaknya lebih dewasa. Akhirnya para tentara membongkar kanopi tetangga Sina. Bibi ini terus menggerutu dan ia tidak bisa menerima perlakuan ini. Di rumah ayahnya memarahi Sina karena telah membuat masalah dengan tetangganya. Tetapi kakeknya membela Sina. Sina telah melakukan hal yang benar untuk masyarakat. Ia menjelaskan bintang di langit pun tidak saling menghalangi. Mereka semua tahu tempatnya. Akhirnya keluarga ini dapat mengambil pelajaran dari hal ini. Kemudian ayah Sina memberitahu bahwa Sina sebentar lagi akan bersekolah di sebuah madrasah. Ini bukan seperti sekolahnya yang lama. Sekolah ini memiliki siswa yang lebih tua dari Sina dan mereka memiliki guru terbaik. Mendengar itu, Sina menjadi semangat untuk bersekolah. Malamnya Sina meminta maaf kepada ayamnya karena tidak bisa membuat sayap baru untuk si ayam. Ia akhirnya menyadari bahwa ayam telah diciptakan dengan penciptaan terbaik dan ia tidak boleh ikut campur dalam penciptaan. Di kamar Bahar menyuruh Sina untuk segera tidur. Tetapi Sina belum bisa tidur karena ia harus mempersiapkan bukunya untuk besok pagi. Akhirnya kakak dan adiknya pun tidur. Tetapi Sina tidak tahan lagi untuk pergi ke sekolah. Sehingga malam itu, ia telah memakai seragam sekolahnya dan matanya terjaga hingga pagi hari. Subuh pun tiba. Ia mengejutkan ayahnya dengan langsung masuk ke kamar ayahnya. Sina menyuruh ayahnya bergegas untuk segera mengantarnya ke sekolah. Dia tidak ingin hari pertama sekolahnya terlambat. Ibunya yang khawatir menasihati agar Sina tidak lagi ikut campur dalam urusan orang lain. Kemudian ayahnya pun mengantar Sina dengan kudanya. Akhirnya Sina sampai di sekolahnya. Tampak di sana, anak-anak yang telah dewasa bersekolah di sana. Mereka pun memperhatikan Sina yang masih kecil. Salah satu pun bertanya, apakah anak ini mencari ayahnya? Sina menjelaskan bahwa ia akan bersekolah di sini karena tidak ada pelajaran yang bisa ia pelajari di sekolahnya yang lama. Mendengar itu, semua anak membulinya. Anak dewasa ini mengatakan bahwa ini bukan sekolah untuk anak kecil. Di sini tidak akan belajar matematika dengan sempoa lagi. Di sini orang-orang akan belajar teorema Pitagoras. Mendengar itu, Sina pun teringat saat ia memasuki sekolah tadi, ia telah melihat dan membayangkan begitu banyak benda-benda yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Apapun yang ada di sekitarnya, ia bisa menjabarkannya dalam pikirannya. Sina pun menjelaskan, ia tahu siapakah Pitagoras, yaitu seorang filsuf Yunani yang jenius, dan batu yang anak itu duduki berhubungan dengan Pitagoras. Di sana Sina pun menjelaskan rumus-rumus Pitagoras. Gurunya pun menjelaskan bahwa Sina memang berumur 10 tahun, tapi kecerdasannya melampaui seusianya. Mendengar itu, semua anak-anak tertegun dan terdiam. Saat belajar mengajar, gurunya pun menjelaskan sesuatu, tetapi Sina sedikit menentangnya, karena menurutnya itu bertentangan dengan hukum Allah. Gurunya pun terdiam mendengar Sina. Di kantor, seseorang datang menemui ayah Sina. Ia mengatakan bahwa ayah Sina harus ke madrasah sekarang. Ayahnya pun berpikir bahwa Sina pasti membuat masalah lagi. Di sekolah, kepala sekolah mengatakan bahwa Sina telah membuat kekacauan dan membuat guru-gurunya sedih dengan pendapatnya, sehingga Sina tidak bisa bersekolah lagi di sini. Tetapi ayah Sina terus memohon agar Sina tetap bersekolah di sana. Siang itu, Sina dan keluarganya makan siang bersama. Keluarga ini begitu hangat dengan percakapan mereka yang saling menyayangi. Setelah makan, Sina melihat kakeknya mengumpulkan remahan roti ke dalam kainnya. Ternyata kakeknya melihat sekumpulan semut di halaman mereka, dan ia akan memberi mereka makan. Sina memiliki telinga yang begitu sensitif. Sina mampu mendengar suara yang begitu jauh, dan suara itu ternyata berasal dari dapur. Ia pun menceritakan kepada ibunya bahwa ada suara dari dapur yang mengganggu pikirannya, tetapi semua orang tidak mendengarkan apa-apa. Kemudian ibunya pun teringat bahwa ia menghangat
menghangatkan susu di dapur. Kemudian kakek Sina pun memberi makan semut di halaman rumahnya dengan remahan roti tadi. Kakeknya mengatakan, semut-semut ini membawa makanan ke sarangnya dan membaginya. Jadi mereka tidak ada yang kelaparan. Begitu juga manusia seharusnya bisa seperti itu. Keesokan harinya di sekolah, kelas pun dimulai dengan hafalan surat Yasin. Saat temannya menghafal, tiba-tiba Sina mendengar suara lagi. Dan suara itu begitu mengganggu pendengaran dan pikirannya. Ia mendengar suara kutu kayu, tetapi ia tidak tahu di mana. Karena tidak memperhatikan hafalan, gurunya pun menyuruh Sina bergantian hafalan. Tetapi saat Sina menghafal, tiba-tiba suara itu terdengar lagi dan membuat hafalannya terhenti. Gurunya pun bertanya, ada apa yang terjadi dengan Sina? Sina pun menjelaskan semuanya. Tetapi semua orang tidak mendengar apapun. Setelah kelas selesai, Sina mencoba menutup telinganya dan mencoba menghafal kembali. Dan itu ternyata berhasil. Lalu Sina pun memohon kepada gurunya agar ia bisa menyetor hafalannya di luar kelas. Karena ia pikir di luar tidak akan ada suara yang mengganggu telinganya. Saat ia membaca surah Yasin kembali, tiba-tiba ia masih mendengar suara yang mengganggu telinganya itu. Kemudian Sina naik ke atas menara. Ia yakin di sini tidak akan ada suara yang mengganggunya. Tetapi tiba-tiba orang-orang melihat Sina dari bawah dan mereka mengira Sina akan bunuh diri dari atas menara. Semua orang terus berkumpul dan membicarakan Sina dari bawah. Sebelumnya di atas menara, Ibnu Sina pun mencoba hafalannya. Ia pun membacakan surah Yasin dari atas menara. Dari bawah menara, seorang kakek tua mengira ada seekor bangau di atas menara. Tetapi yang lain mengatakan bahwa itu bukanlah bangau, melainkan seorang anak yang berdiri di atas sana. Di kantor ayahnya, kakak Sina pun datang memberitahu bahwa Sina berada di atas menara dan dia akan bunuh diri. Kini semua orang berkumpul di bawah sana dan mengira Sina akan bunuh diri. Tetangga Sina pun melihatnya. Tak lama itu, ayah Sina pun datang dan segera memanggil Sina untuk segera turun. Setelah di rumah, ayah Sina pun memarahi Sina karena selalu saja membuat kejutan yang aneh. Sina hanya memanjat menara agar dia tidak mendengar suara. Ibunya mengira anaknya ini sedang diguna-guna orang. Tiba-tiba suara itu muncul kembali. Bahar pun mengatakan bahwa kakeknya juga mendengar suara-suara dan terkadang kakek sekarang menjadi pelupa. Dan sepertinya itu seperti penyakit keturunan. Malam harinya seperti biasa, Sina selalu membaca bukunya. Sedangkan kakaknya bercerita kepada Bahar bahwa ia akan bertemu seorang gadis. Saat di jalan, kakak Sina bertemu dengan gadis pujaannya yang sedang membawa keranjang belanjaannya. Saat mendekatinya, Bahar mengingatkan kakaknya jika gadis itu adalah putri penguji rasa di istana. Kakaknya harus melupakannya sebelum ia terikat. Kakak Sina pun mendekati gadis itu dan akan membantu membawa keranjangnya. Gadis itu pun melihat seorang ibu-ibu tua yang kesulitan membawa karungnya. Lalu ia mengatakan sebaiknya ia membantu ibu itu saja karena karungnya terlihat berat. Mendengar itu, kakak Sina pun mau tak mau harus membantunya dengan wajah terpaksa. Gadis itu hanya bisa tersenyum dan pergi. Di rumah, ibu Sina membakar harmala dan ia pun mengelilingi tubuh Sina agar dapat menghilangkan guna-guna. Sina mengatakan dirinya tidak sakit. Tiba-tiba Sina mendengar kembali suara itu, tetapi ibunya tetap tidak mendengarkan apa-apa. Tiba-tiba kakek Sina turun dari kamarnya. Sang kakek menyuruh diam karena ia mendengar suara misterius. Ia mengatakan suara itu berasal dari suatu tempat yang dalam dan suara itu menggerogoti otaknya. Bahar mengatakan bahwa Sina memiliki penyakit yang sama seperti kakeknya. Perkataan Bahar membuat Sina takut jika itu benar, maka ia juga akan mulai lupa seperti kakeknya. Dan yang ia sangat takutkan bila ia melupakan semua yang telah ia ketahui. Di kamar Sina terus melamun. Ibunya pun khawatir dengan anaknya itu. Sina mengatakan jika ia takut akan seperti kakeknya yang suka lupa. Ibunya mengatakan kakeknya sudah tua dan Sina tidak akan sama seperti kakeknya. Kemudian ibunya pun mengajak makan malam. Tetapi Sina tiba-tiba berpikir jika ia bisa mencari tahu kenapa orang tua bisa lupa, maka ia akan bisa menemukan obat untuk kelupaannya. Jadi sekarang ia harus memahami perasaan mereka. Di meja makan, Bahar merasa senang karena ibunya telah berusaha payah menyiapkan makanan mereka. Tiba-tiba tak lama itu, semua keluarga terkejut karena melihat Sina yang turun dari tangga dengan mengenakan kostum seperti orang tua. Sina mengenakan jenggot buatan dan tongkatnya, layaknya seperti orang tua. Kakeknya terkejut melihatnya. Sina pun duduk di sebelah kakeknya. Melihat tingkah laku anaknya, ayahnya hanya berharap semoga Allah selalu memberinya kesabaran. Sina pun mencoba berbicara dengan kakeknya. Ia mencoba memahami perasaan kakeknya karena mungkin ia sulit untuk menjadi tua. Sebelumnya saat berjualan di pasar, kakak Sina melihat gadis impiannya di sana. Kakak Sina pun mendekati dan menegur sang gadis, dan ia memberikan sedikit kegombalannya kepada sang gadis. Tapi apa daya, ia malah ditampar oleh gadis itu. Di sekolah, Ibnu Sina meminta teman-temannya bersikap sopan kepada dirinya sebagai orang tua. Ia pun menyuruh temannya untuk membawa mejanya dan pindah ke belakang, karena ia akan duduk di sana. Gurunya pun terkejut melihat penampilannya seperti itu. Sina pun menjelaskan bahwa anak-anak sekarang banyak tidak menghormati yang tua. Setelah
sekolah berakhir, Sina berjalan-jalan di pasar. Di pasar kakak Sina menemui seorang penjual ramuan obat. Ia meminta ramuan obat sakit hati, tetapi pria itu tidak menjualnya karena harganya begitu mahal. Tak lama itu, gadis pujaannya juga datang. Gadis itu meminta ramuan obat sakit kepala untuk ibunya. Pria itu mengatakan ia tidak memiliki bahan yang cukup untuk membuat ramuannya. Karena kecewa, gadis itu pun pergi. Tiba-tiba gadis itu menjatuhkan sebuah sapu tangan dan kakak Sina pun segera mengambilnya. Saat akan mengembalikannya, Ibnu Sina mendekati mereka dan mengatakan bahwa kematian sudah dekat, dan Bahar merasa malu melihat Sina seperti itu. Gadis ini pun langsung mengambil sapu tangannya tanpa sepatah kata pun. Sina terus berteriak-teriak tentang kematian. Dari kejauhan, seorang profesor mendekatinya dan bertanya apakah Sina baik-baik saja. Sina terus mengatakan bahwa kematiannya sudah dekat karena ia merasa penyakit otak akan menggerogotinya. Pria tua ini adalah seorang dokter. Ia adalah Profesor Kusyar dan ia pun mengajak Sina ke rumahnya. Sina melihat buku-buku dan sebuah treadmill yang terbuat dari kayu. Sina pun bertanya, apakah kegunaannya? Sang dokter menjawab, ini digunakan untuk berlari. Jadi ia bisa berlari sambil membaca bukunya. Sina pun mendekati alat kerja yang ada di meja sang dokter. Sina mengamati semuanya dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Sina tahu akan menjadi apa ia saat dewasa nanti. Sina ingin menjadi seperti Profesor Dr. Kusyar Effendi. Sina mengatakan, ia ingin menemukan solusi atas suara-suara yang ia dengar. Orang tuanya mengira dirinya mengalami delusi. Mendengar itu, dokter ini akan membantu Sina mengatasi masalahnya. Kemudian dokter ini pun memberikan beberapa buku untuk dibaca kepada Sina. Dokter itu yakin Sina akan menemukan jawabannya di buku ini. Di rumah Ibnu Sina mulai membaca bukunya dan mulai menulis ramuan obat untuk penyakitnya. Kini resep ramuannya sudah siap dan ia akan mencarinya di pasar. Kini di rumah, Sina sibuk meracik obat-obatnya. Satu persatu ramuan telah ia dapatkan dari ahli herbal di pasar. Tetapi sepertinya ia merasa kekurangan sedikit tanaman sehingga ia harus pergi ke hutan untuk mencarinya. Kakak Sina pun masuk dan Sina menjelaskan bahwa ini adalah ramuan untuk otaknya. Tiba-tiba kakak Sina teringat dengan perkataan sang gadis yang mencari obat untuk sakit kepala ibunya. Lalu ia tersenyum karena ia berencana akan mencuri ramuan yang Sina buat. Sebelumnya setelah mendapatkan tanaman herbalnya, Ibnu Sina pun mencari ramuan obatnya dan ternyata ramuan itu menghilang. Sina bingung kemana perginya ramuan itu. Sina terus mencarinya, tetapi sepertinya ia lupa menaruhnya, bahkan menduga tidak pernah membuatnya. Setelah terus mencari, Sina pun menduga dirinya sudah pikun. Ternyata ramuan itu telah dicuri oleh kakaknya sendiri dan ramuan itu diberikan kepada gadis pujaannya. Kakaknya merasa senang karena berhasil memenangkan hati si gadis pujaan. Di rumah kakak Sina menceritakannya kepada Bahar apa yang telah dilakukannya tadi. Bahar pun segera memberitahunya kepada Ibnu Sina bahwa kakaknya Haris telah mengambil ramuan itu dan memberikannya kepada seorang gadis. Mendengar itu Sina merasa lega karena artinya ia tidak lupa menaruh obatnya. Tiba-tiba telinga Sina mendengar suara kembali. Kemudian ia menempelkan telinganya ke meja belajarnya yang telah lama dan ia merasa sumber suara itu berasal dari meja itu. Bahar pun menempelkan telinganya dan ia menduga itu adalah serangga kayu. Bahar pun mengatakan telinga Sina begitu tajam. Masya Allah, Masya Allah. Sina pun memberitahu bahwa ramuan yang tadi itu sebenarnya belum selesai, masih membutuhkan beberapa bahan. Bahar pun terkejut mendengarnya. Di rumah Haris melihat gadis pujaannya datang ke rumahnya dan tiba-tiba gadis itu memecahkan telur ke kepala Haris. Gadis itu merasa kesal karena obat yang diberi telah membuat ibunya diare. Haris hanya terdiam terpaku. Di sekolah kini Sina membawa meja barunya dan ia akhirnya dapat menghafal kembali dengan tenang. Keesokan harinya, keluarga Sina berkumpul sambil mengolah biji gandum yang mereka miliki. Kakek Sina begitu dermawan karena ia suka memberi biji gandum kepada tetangganya. Sina meminta agar menyisikan sedikit gandum untuk Sokrates, kambing kesayangannya. Kakaknya pun mempermainkannya bahwa mereka akan segera menjual Sokrates. Mendengar itu Sina menjadi ketakutan dan segera mendekati kambing kesayangannya. Di sekolah, Sina bermain catur sendiri. Ia pun berusaha membagi pikirannya untuk menjadi dua pemain catur. Temannya pun melihatnya dan menganggap Sina seperti orang gila. Kemudian teman-temannya menantang Sina untuk bermain catur. Di rumah Bahar memberitahu jika gadis pujaan kakaknya bertemu seorang laki-laki kaya yang mengenakan pakaian yang mahal. Dan ia menyarankan agar kakaknya dapat membeli pakaian mahal juga agar gadis itu menyukai kakaknya. Di kamar kakak Sina mengecek tabungannya. Dan ternyata ini tidak cukup untuk membeli baju yang ia butuhkan. Dan ia tidak bisa melihat gadis itu direbut oleh orang lain. Ia pun berpikir bagaimana caranya ia mendapatkan
mendapatkan uang yang banyak. Kini kakek Sina dan orang tua lainnya membawa ayam-ayam mereka untuk berjalan-jalan sore di tengah kota. Mereka pun membawanya ke pasar. Di sana dua orang pemuda tampan bertanya apa yang dilakukan para orang tua ini. Mereka menjawab bahwa ayam mereka meminta untuk pergi jalan-jalan. Jika tidak percaya, maka tanyakanlah pada ayam-ayam ini. Mereka pun kebingungan mendengarnya. Di pasar, Bahar menemani kakaknya membeli baju baru. Tak lama itu, Bahar melihat kambing Sina dibawa orang lain. Kakaknya mengatakan, kambing itu bukanlah Sokrates, itu hanya mirip saja. Apakah ada yang menjual kambing kesayangan Ibnu Sina? Di sekolah, teman-teman Sina menantang Sina untuk bermain catur. Satu persatu mencoba melawan Sina, tetapi mereka tidak bisa mengalahkan kehebatan Sina dalam permainan yang berasal dari India itu. Tiba-tiba Bahar datang dan memberitahu bahwa seseorang telah mencuri kambing Ibnu Sina dan ia melihatnya di pasar. Mendengar itu, Sina terkejut dan segera pulang. Di rumah, kakek Sina membawa lonceng baru untuk kambing Sina Sokrates, tetapi sang kakek tidak melihatnya. Tiba-tiba Sina pun pulang. Ibunya terkejut apa yang sedang terjadi. Bahar pun menceritakan bahwa Sokrates hilang. Sina pun mencari ke kandangnya dan ke seluruh tempat, tetapi ia tidak menemukannya. Tetapi kakak dan ibunya tidak melihat orang membawa Sokrates. Sina pun menduga mungkin ayahnya telah membawa Sokrates. Kini Sina memaksa untuk masuk ke dalam kantor ayahnya. Sina pun langsung menanyakan apakah ayahnya mengambil Sokrates. Pembahasan itu pun berlanjut di rumahnya. Ayahnya tidak tahu menahu tentang hilangnya Sokrates, tetapi Sina selalu menduga jika ayahnya yang menjual Sokrates. Kakeknya mengatakan mungkin saja kambingnya melarikan diri. Sina pun menatap anggota keluarganya satu persatu dan berpikir siapakah yang telah mencuri dan menjual Sokrates. Dan cepat atau lambat Sina akan mengetahui pelakunya. Di perpustakaan, Sina mencari buku yang dapat membuat seseorang berkata jujur atas hilangnya si kambing. Ia pun mulai membaca. Ketika seseorang berbohong adalah dengan mengamati keringat pada tubuhnya, dan jika seseorang sibuk maka ia akan berkata jujur. Di dapur, ibunya terkejut melihat Sina bersembunyi dengan wajah yang kotor, dan Sina menuduh ibunya melepas ikatan kambingnya. Ibunya marah dan akan mengutuknya. Kemudian Sina mewawancarai adiknya yang sedang sibuk memberi makan ternaknya. Tetapi sepertinya Bahar bukanlah pelakunya. Ia pun melihat kakeknya sedang berzikir. Ia pun bertanya kepada kakeknya, tetapi kakeknya tidak melakukan itu. Dan dari detak jantungnya sepertinya kakek tidak berbohong. Dan tinggallah kakaknya Haris dan ayahnya yang tersisa. Kemudian Bahar bercerita jika Haris habis membeli kain dengan uang yang begitu banyak, dan ia menduga kakaknya yang telah mencuri Sokrates. Di rumah, Sina dan Bahar memata-matai kakaknya. Dan ketika seseorang kehilangan sesuatu berharga, mereka cenderung mengatakan sebenarnya. Kemudian Bahar mengejutkannya dengan memberitahu bahwa gadis pujaannya telah menikah. Ia pun terkejut. Sina pun langsung bertanya apakah ia mencuri Sokrates. Tetapi kakaknya tidak mengaku. Ia telah mendapatkan uang dari ayahnya. Sina pun melihat ayah begitu banyak membawa buah-buahan. Ia pun menuduh ayahnya menjual Sokrates. Mendengar itu, ayahnya pun marah. Dan Sina tidak akan makan malam sampai ayahnya mengakui perbuatannya. Sebelumnya, dua orang prajurit datang untuk menemui ayah Sina. Ternyata Kadi, kepala balai, telah memanggil mereka berdua. Sina telah mengajukan keluhannya atas hilangnya Sokrates kepada Kadi. Kadi bingung siapakah Sokrates, karena ini bukanlah pengadilan Romawi kuno. Ayahnya menjelaskan, Sokrates adalah kambingnya Sina. Kemudian Sina pun menjelaskan semuanya di hadapan Kadi, tetapi ternyata ayahnya tidak bersalah. Di pasar dengan baju barunya, kakak Sina akan menghampiri gadis pujaannya. Tetapi setelah melihatnya, gadis ini begitu marah karena kakak Sina selalu mengikutinya. Ia pun terus menjelaskan bahwa ia telah membeli baju baru agar ia menyukainya. Tiba-tiba pria tampan pun muncul, dan itu adalah saudara si gadis. Merasa adiknya diganggu, ia pun meninju Haris. Di rumah, Sina dan Bahar membuat jebakan di atas pintu. Saat kakaknya masuk, sebuah ember berisi air pun menyiramnya hingga kakaknya menjadi basah kuyup. Ternyata kakak Sina telah menjual Sokrates kepada seorang wanita. Wanita ini pun memerah susu si kambing, dan di sana terlihat seseorang berpakaian aneh dengan kursi goyangnya. Pria ini terobsesi dengan seekor kambing hingga ia memakai bulu kambing. Ternyata pria ini akan meneliti dan mengetahui bagaimana kambing bisa kehabisan susunya. Dan ternyata pria itu adalah Dr. Kusyar Effendi. Sebenarnya mereka ingin meneliti mengapa wanita bisa kehilangan ASI. Dan ternyata ramuan yang ia buat tidak membantu kambing memiliki ASI yang lebih banyak. Sina pun sampai di rumah wanita itu, dan ia bingung mengapa Kusyar Effendi telah mencuri Sokrates. Ia pun akhirnya menemukan Sokrates di sana. Tiba-tiba anak sang dokter marah dan mengira Sina akan mencuri kambing yang telah mereka beli. Dr. Kusyar pun datang dan menjelaskan semuanya.
tuanya. Sina juga menceritakan bahwa kakaknya telah menjual Sokrates. Sang dokter menjelaskan, ia akan meneliti Sokrates untuk mengetahui mengapa ASI bisa mengering. Sina akan membantu sang dokter hingga selesai agar ia bisa membawa Sokrates pulang. Dan sang dokter menyetujuinya. Di rumah ayah begitu kesal karena Sina tidak pergi ke madrasah. Ibunya mengatakan, ini disebabkan karena hilangnya kambing kesayangannya, sehingga ibunya tidak bisa melarangnya pergi. Ayahnya pun membelikan Sina kambing yang baru berwarna hitam. Sina pun menolaknya karena ia telah menemukan Sokrates. Kini Sina dan sang dokter berdiri dengan tubuh terbalik. Wanita ini melihat betapa miripnya tingkah laku Sina dan ayahnya Kusyar. Dengan tubuh terbalik, mereka berpikir bagaimana susu ASI bisa mengering. Ketika Sokrates dipisahkan dengan anak-anaknya, maka ASInya akan mengering. Dan Sina ingin menemukan rahasia obatnya di balik buku Aristoteles yang tidak ia mengerti dalam bahasa lain. Setelah membuat ramuannya, akhirnya sang dokter memberikannya kepada seorang ibu yang ASInya kering. Dan sang ibu pun mendoakan sang dokter dan berterima kasih. Dan Sina merasa senang karena akhirnya ia mendapatkan kambingnya kembali. Anak jenius ini selalu menuntut kesempurnaan. Karena melihat pola permadani yang tidak sama, Ibnu Sina pun mendekati permadani tetangganya itu. Lalu ia pun mengambil sebuah pisau dan memotong permadani itu, serta membuang pola yang salah agar terlihat lebih estetika. Ia membuang bagian yang tidak sama itu karena sangat mengganggu matanya. Ia terus membuat permadani tetangganya menjadi bolong, dan itu membuat ibu tetangga terkejut melihatnya. Kemudian tetangganya pun marah dan mengejar Sina. Bibi ini pun mengadui perbuatan Sina kepada orang tuanya, dan bibi ini meminta agar keluarga Sina segera menggantinya. Di sekolah Sina menghitung pola permadani di sana. Dia pun kesal karena ternyata jumlah polanya tidak sama. Sina pun menceritakannya kepada teman-temannya. Begitupun di rumah, ketika ia melihat sesuatu yang tidak sempurna, maka ia akan merasa terganggu dan mencoba menghilangkannya. Melihat apa yang dilakukan Sina, kakeknya pun menasehatinya. Jika ia mencari kekurangan, maka ia akan menemukan kekurangan. Tidak ada yang sempurna, bahkan di alam sekalipun. Di taman karena satu mawar layu, ia mengabaikan mawar lainnya. Saat akan tidur, anak-anak mendengarkan perdebatan orang tua mereka tentang masalah permadani tetangganya. Mereka bingung bagaimana akan mengganti permadani itu, sedangkan ayahnya belum juga mendapatkan gaji. Ibu Sina yang terus membela Sina membuat Bahar semakin takut jika ayah akan semakin marah dan mengusir ibu. Sina pun memutuskan untuk mengganti permadani itu. Kakaknya pun akan mencarikan Sina pekerjaan dan akan melatih sebuah keahlian. Karena orang tua Sina belum mengganti permadani itu, tiba-tiba tetangganya pun mendatangi rumah Sina di malam itu bersama anaknya. Karena permadani mereka rusak, mereka ingin menginap di rumah Sina malam itu. Ia juga meminta ibu Sina membersihkan permadani tetangganya yang berdebu. Keesokan harinya, Sina dan Haris mendatangi tukang permadani. Sina pun melihat susunan sebuah permadani di depannya dan membayangkan untuk menyusunnya secara sempurna sesuai pola warnanya. Haris menyuruh Sina untuk bekerja di toko permadani. Kemudian Sina memberikan selembar kertas. Ia telah meneliti tentang kain-kain yang diproduksi di negara tetangga, dan Sina bisa membuat toko ini akan lebih untung. Tetapi pemilik toko merobek kertas itu dan segera menyuruh Sina untuk membersihkan tokonya. Di rumahnya, bibi ini terus mengomeli ibu Sina yang tidak becus membersihkan lantai dan membuat permadaninya berdebu. Kekesalannya pada Sina membuat Mahiye terus mengomeli apa yang dilakukan ibu Sina, dan Mahiye juga meminta ibu Sina memasak untuknya. Di toko, pria ini marah karena Sina telah merubah semua posisi permadani yang akan dijual di sana. Sina melakukan itu agar dapat menarik perhatian pembeli, tetapi pria ini tidak suka jika Sina ikut campur dalam bisnisnya. Di toko, seorang pembeli meminta sebuah sutra. Pria ini menunjukkannya dengan sebuah warna. Melihat itu, Sina pun tidak menyetujui dan menyarankan agar pria itu memilihkan warna yang lain. Karena menurut Sina, warna pucat tidak baik untuk suasana hati seseorang. Mendengar itu, pemilik toko pun menjadi marah kepada Sina. Apakah Sina akan dapat mengganti permadani tetangganya? Bahar membawa beberapa benang kepada ibunya untuk ditenun menjadi karpet. Mereka berdua pun mulai menenun karpet untuk mengganti karpet tetangga yang rusak. Di pasar, Sina melihat seseorang akan menjual kambing dengan 3 emas. Karena uangnya kurang, pria itu pun pergi dan seseorang yang lain mendatangi pedagang kambing. Tetapi orang itu menjual dengan harga 5 keping emas dan pria itu mampu membelinya. Melihat itu, Sina pun mengajukan protes kepada si penjual karena telah menaikkan harga sehingga tidak sesuai dengan etika perdagangan. Si penjual pun marah dan segera mengusir Sina. Sina pun bingung mengapa pria itu tidak menawar harga kambingnya. Pedagang lain mengatakan pria itu datang dari India dan ia akan membeli semua kambing-kambing itu. Karena kejadian itu membuat Sina terlambat ke toko dan jika terulang lagi ia akan dipecat. Kemudian Sina mengadukan keresahannya kepada gubernur dan menceritakan semuanya. Sina takut jika negara India akan menyerang negara mereka. Sina mengatakan hal ini akan menimbulkan kelaparan, kemiskinan, dan kekacauan dan ini adalah sebuah pertanda untuk perang. Tetapi gubernur menenangkan
mengatakan negara itu takut karena kekuatan tentara mereka lebih kuat. Di rumah ibu dan Bahar masih terus menenun karpet untuk tetangganya. Mahiye pun tidak sengaja melihat mereka dan ia memprotes mengapa warna benangnya sama, dan Mahiye meminta agar Ibu Sina dapat menenun desain yang sama seperti karpetnya. Ibu Sina kesal karena tidak akan mungkin bisa sama. Mahiye meminta jika tidak bisa maka mereka harus membayar karpet tersebut. Di toko, pemilik toko terkejut karena tanpa pengetahuannya Sina telah membeli beberapa kain tentara untuk tokonya. Karena menurut Sina negara mereka sebentar lagi akan perang dan kondisi ini akan menguntungkan toko itu. Pemilik toko pun marah dan meminta ganti kerugian finansial kepada orang tua Sina. Tetapi Sina berusaha menenangkan ayahnya karena toko itu tidak akanlah rugi. Ayahnya begitu stres menghadapi kelakuan Sina dan harus menanggung semua akibatnya. Tetapi kakaknya merasa bertanggung jawab atas yang dilakukan adiknya. Kemudian ia melihat karpet tetangganya yang telah selesai ditenun ibunya. Kakak Sina pun berencana akan menjualnya agar uangnya dapat mengganti kerugian si pemilik toko. Tad akan menunjukkan kepada tetangganya. Ibu dan Bahar terkejut karena karpetnya menghilang dan mereka merasa frustasi karena ada seseorang yang telah mencurinya. Kemudian Haris menjualnya kepada seorang pedagang. Karena belum memiliki uang, pedagang itu pun berjanji akan melunasinya nanti dan Haris akan menunggu di tempat ini. Tiba-tiba dua orang tentara mengatakan seorang pedagang karpet dengan tubuh tinggi telah menipu warga dengan berhutang dan ia tidak membayar satupun hutangnya. Mendengar itu Haris pun terkejut dan yang lebih menyakitkan, ibunya tidak mampu lagi menenun karena terlalu lelah. Melihat itu, ayahnya pun memutuskan untuk menjual karpet warisan keluarganya. Tiba-tiba dua orang tentara pun datang dan mengatakan bahwa Sina telah menyelamatkan negaranya dan rakyatnya dari bahaya yang akan datang. Dan Sina mendapatkan karpet yang sama dengan milik tetangganya sehingga bisa menggantinya. Karena sebelumnya para tentara telah membeli semua kain tentara di toko itu sehingga toko itu mendapatkan keuntungan yang besar berkat pandangan Sina atas masa depan. Karena giginya goyang, Ibu Sina pun mengaitkan gigi anaknya dengan benang yang terikat dengan pintu. Saat benang itu tertarik, tiba-tiba Sina pun terjatuh. Sebelumnya saat kumpul keluarga, Sina mencoba menggigit sebuah kulit kacang sehingga membuat giginya menjadi sakit. Ayahnya pun merasa bersalah karena ia telah menyuruh Sina menggigit kacang tersebut. Pipinya pun menjadi bengkak dan Sina harus mengikat mukanya dengan kain dan ternyata giginya goyang. Keesokan harinya, ibu pun mengikatkan sebuah tali ke pintu. Ibu akan melepas gigi Sina yang goyang dengan cara tersebut. Ibu pun mengikat giginya dengan benang itu. Sina begitu ketakutan dengan cara ibunya itu. Ia pun membayangkan jika tali itu tertarik, maka Sina akan terjatuh. Oleh karena itu, Sina pun langsung menghentikan apa yang dilakukan ibunya. Keesokan harinya, Sina begitu takut jika teman-teman di sekolahnya akan tahu jika ia sakit gigi. Kemudian Sina pun melihat temannya sedang memijit yang lain. Sina pun meminta temannya memijit dirinya jika memang bisa menyembuhkan sakit giginya. Saat temannya memegang mukanya, Sina pun berlari karena giginya terasa sakit. Malam itu keluarga ini makan bersama. Haris mengeluh karena ibunya hanya memasak sup. Itu dikarenakan Sina sedang sakit gigi, jadi ia hanya bisa makan sup. Ibunya pun mencoba menyuruh Sina menghirup sup itu, tetapi tiba-tiba giginya sakit karena sup terlalu panas. Dan saat minum air dingin pun giginya terasa sakit. Kakaknya pun mencoba mengikat tali yang seperti ibunya lakukan kemarin ke katrol sumurnya. Dan ia akan menjadikan anak tetangganya sebagai percobaan agar Sina tidak merasa takut. Kemudian kakaknya menyuruh Naim membuka mulutnya dan sang kakak pun mulai mengikatkan tali itu ke gigi anak yang rakus itu. Bahar pun mulai mengayun katrol sumurnya sehingga tali pun mulai tertarik dan akhirnya gigi Naim terlepas dan Naim pun kesakitan. Sina pun melihat gigi Naim dan ternyata akar gigi itu tidak tercabut dan anak itu pun segera berlari pulang karena kesakitan. Kemudian Bahar pun memiliki ide yang lain untuk mengobati gigi Sina, yaitu dengan timah. Wanita ini pun memasak timah hingga mendidih. Bahar pun menyuruh Sina duduk dan mereka mulai menyiram timah itu di atas kepala Sina. Sina sebenarnya tidak percaya dengan tahayul yang dilakukan Bahar, sehingga Sina pun telah lenyap dari pandangan untuk melarikan diri. Di rumah Ibu Naim pun datang dan marah atas kelakuan yang dilakukan Haris kepada Naim yang telah menyakiti giginya. Menurutnya pola asuh Abdullah tidak baik, sehingga Ibu Naim terus menyumpahi anak-anak Abdullah agar menjadi pengemis. Abdullah pun marah kepada anak-anaknya, tetapi Ibu Sina selalu membela anak-anaknya. Melihat itu, Abdullah kesal dan pergi keluar rumah. Akhirnya Sina pun membawa Naim ke dokter Kusyar. Ia meminta sang dokter untuk mengatasi akar gigi Naim yang belum tercabut.
Ibnu Sina adalah seorang bapak kedokteran dunia. Saat ia kecil, rasa ingin tahunya membuat dirinya mencoba membuat alat untuk mencabut giginya. Dengan batu kapur yang ia lunakkan, ia berhasil membuat sebuah cetakan gigi. Sebelumnya dokter ini akan mencabut akar gigi anak ini dengan sebuah tang yang besar. Melihat itu, anak ini berlari ketakutan. Dan tiba-tiba Sina pun membayangkan wajah dokter Kusyar yang berubah menjadi begitu menakutkan, sehingga membuat Sina berlari meninggalkan sang dokter. Di rumah, ayah pun pulang dan membawakan sebuah kain baru untuk Bahar. Melihat itu, Bahar begitu senang karena akhirnya ia dapat membuat gaun baru dengan kain yang cantik itu. Dan ayahnya pun membelikan Haris ekor kuda yang keren. Abdullah begitu bahagia memanjakan anak-anaknya. Kini Sina bercerita kepada kambingnya bahwa ia takut untuk cabut gigi, dan Sina berjanji akan menemukan sendiri obatnya untuk giginya itu. Ayahnya pun datang dan melakukan pendekatan kembali kepada Sina. Ayahnya pun mencoba untuk bersahabat dengan kambingnya. Saat ayah menggendong kambing Sina, kambing itu tiba-tiba mengeluarkan kotorannya, dan itu membuat ibu terkejut dan kesal karena kotoran itu mengenai baju si ayah. Dan ibu kesal karena kambing itu BAB sembarangan. Ibu pun menyuruh ayah menurunkan si kambing, tetapi si kambing tidak akan menjadi sahabatnya lagi jika diturunkan. Dan ayah tidak akan merepotkan ibu untuk mencuci bajunya. Saat ibunya membersihkan beras, tetangganya pun datang. Mahia masih kesal dengan perbuatan kakak Sina yang telah mencabut gigi anaknya. Kemudian ia duduk dan menumpahkan batu-batu kecil sehingga membuat beras ibu Sina menjadi kotor kembali. Mahia tidak menerima permintaan maaf untuk gigi anaknya yang dicabut, dan Mahia terus mencaci bahwa mereka anak-anak yang gila. Mendengar itu, ibu Sina pun menjadi marah dan membuat tetangganya menjadi ketakutan. Di kamar Ibnu Sina sibuk memecahkan masalah untuk giginya. Dengan batu kapur yang ia lunakkan, ia akan membuat sebuah cetakan gigi, dan akhirnya cetakan gigi itu berhasil dibuat. Saat Sina sibuk menyelesaikan gambarnya, kakeknya pun datang ke kamarnya. Kakeknya pun melihat apa yang sedang dilakukan Sina. Sina pun menjelaskan untuk mencabut giginya sampai ke akarnya tanpa resiko apapun, ia perlu menggunakan geometri. Tang yang ia rancang akan dengan mudah mencabut setiap gigi dari tempatnya. Kemudian Sina pergi membawa gambarnya kepada pandai besi, tetapi Sina memprotes karena tangnya tidak sesuai. Ayah Sina pun datang dan meminta mengukurnya dengan tepat, tetapi orang itu menolaknya dan akhirnya memukul wajah ayah Sina. Kemudian Sina pun berencana mendatangi kembali Dr. Kusyar Effendi untuk mencabut giginya. Kini Haris dengan kuda barunya berjalan-jalan di tengah kota. Seseorang pun menghampirinya dan begitu kagum melihat kudanya. Kemudian Haris mencoba menjualnya kepada pria itu, tetapi pria itu meminta untuk mencoba sebentar berjalan-jalan dengan kuda itu. Haris begitu senang karena sebentar lagi ia akan mendapatkan emas yang banyak. Lama ia menunggu, pria itu tidak kunjung datang, dan ia pun berharap ayahnya akan membelikannya lagi kuda yang baru. Di rumah setelah mendengar cerita anaknya, ayahnya menetapkan aturan untuk anak-anaknya, dan ia tidak akan memanjakan anak-anaknya lagi. Kini Abdullah akan menemani Sina cabut gigi, sehingga Sina siap untuk melakukannya. Ini adalah pertama kali Ibnu Sina akan berkhotbah di atas mimbar. Tiba-tiba ia melihat semua orang berubah menjadi raksasa. Sebelumnya Ibnu Sina melihat seorang pengemis yang menggendong bayi di pasar. Bayi itu sudah tidak memiliki ayah, jadi sang ibu harus meminta-minta di sana. Dan Sina akan membantu wanita itu. Karena tidak ada yang mempedulikan pengemis itu, Sina pun berceramah di pasar itu dan berusaha menyadarkan penduduk di kota itu. Tetapi Haris mengatakan bahwa pengemis ini berbohong. Dan setelah memeriksanya, ternyata yang digendong adalah bayi sungguhan. Di sekolah ini adalah waktunya untuk berkhotbah Jumat. Sina pun akan menyampaikan suatu berita yang penting dan ia akan mewakili sekolahnya. Dan gurunya mengingatkan agar menyiapkannya dengan sebaik-baiknya. Di rumah Sina terus memperhatikan keluarganya yang makan. Karena kesal, Sina pun berteriak bahwa masih ada orang-orang yang kelaparan. Sedangkan di sini mereka bisa makan. Kemudian Sina menceritakan pengemis yang ia temui di pasar tadi. Dan orang-orang di sana tidak ada yang memperhatikannya. Mendengar itu, kakeknya pun merasa tersadarkan dengan perkataan Sina. Di pasar Bahar berpura-pura menjadi pengemis dan tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Tetapi dari kejauhan, kakaknya Haris tidak sengaja mendengarnya. Haris pun akan memberinya satu gelas jus. Bahar pun berdiri dan membuat semua orang terkejut karena pengemis ini adalah anak Abdullah B. Semua orang pun marah dan Haris mengusir orang-orang itu. Di sekolah Sina pun melakukan latihan untuk khotbahnya. Ia akan membangunkan semua orang yang perutnya kenyang tetapi hatinya kosong. Sina pun mulai menaiki mimbar. Ia pun berdoa terlebih dahulu. Dari atas mimbar terlihat mata Sina yang begitu ketakutan dan ia melihat semua orang berubah menjadi raksasa. Ia merasa dirinya sedang demam panggung, sehingga ia pun berlari dan turun. Di kantor ayahnya memberitahu kepada rekannya bahwa anaknya Sina akan melakukan khotbah tentang orang-orang kelaparan. Ia begitu bangga dengan Sina. Sina telah menulis banyak tentang khotbahnya. Kegugupan Sina membuat Sina mendatangi ayahnya di kantor. Sina memberitahukan kegugupannya. Saat di atas mimbar, ia melihat orang-orang berubah menjadi raksasa dan ia tidak dapat berbicara. Ayahnya pun berusaha menenangkan Sina. Tiba-tiba seorang
seorang pengawal menyampaikan pesan bahwa gubernur telah memanggil Abdullah. Abdullah pun menyuruh Sina untuk menunggu di sini. Di sana rekan Abdullah mengatakan cara untuk menghilangkan kecemasan, bahwa ketakutan akan hilang dengan kegembiraan yang ia rasakan. Ia menyentuh hati orang-orang dengan peribahasa yang sering ia pelajari. Sebelumnya, untuk mengatasi ketakutan Sina, Haris mengajak Sina untuk ikut berjualan dengannya besok untuk menghadapi para pembeli. Keesokan harinya, Haris pun mulai mencontohkan bagaimana menghadapi orang-orang banyak. Dengan bahasa yang sedikit berlebihan, ia menawarkan dagangannya sehingga membuat orang-orang tertarik untuk membeli. Tak lama itu, Joyce pun lewat di sana, sehingga membuat Haris harus meninggalkan standnya dan menitipkannya kepada Sina. Haris pun mendekati Joyce. Haris ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi tiba-tiba mulutnya kaku. Haris seperti orang bisu karena ia kesulitan mengeluarkan suaranya. Joyce bingung Haris sedang mengatakan apa. Haris tetap tidak bisa bicara sehingga Joyce pun meninggalkannya. Di pasar Sina bingung karena tidak ada pembeli, jadi ia menawarkan dagangannya dengan membeli satu gratis satu. Mendengar itu, semua orang pun mulai mendekati stand itu. Satu persatu semua orang pun berbicara pada Sina. Tak henti-henti mereka bertanya barang dagangannya. Melihat itu, Sina tidak bisa berbicara dan semua pembeli tiba-tiba menjadi besar dan ia pun bersembunyi di balik meja. Melihat ada yang tidak beres, Haris pun mendatangi standnya dan melihat Sina yang bersembunyi ketakutan. Kini Ibnu Sina dibantu Dokter Kusyar bersama-sama memecahkan masalah yang dihadapinya. Saat Sina minum, ia melihat Kusyar dari gelas kristalnya. Ia melihat Dokter Kusyar menjadi kecil. Dokter Kusyar pun mencoba melihatnya. Akhirnya mereka menemukan jawaban atas permasalahan Sina. Mereka akan menciptakan sebuah benda agar apa yang mereka lihat menjadi kecil. Kusyar segera menyuruh Sina membawa gelas itu ke tukang kaca agar dapat meleburnya menjadi lensa. Akhirnya Kusyar berhasil membuat kacamata itu dan memasangkannya di kepala Sina. Kusyar pun segera menyuruh Sina pergi berkhotbah dengan kacamata itu. Kini Sina pun siap pergi ke masjid dengan kacamata pengecil itu. Terlihat ia berjalan terhuyung-huyung dan hampir menabrak orang-orang yang ada di pasar. Karena kacamata itu telah membuat Sina melihat orang-orang di sana menjadi kecil. Kini Sina telah sampai di masjid dan ia bersiap-siap untuk berkhotbah. Tiba-tiba ia terduduk di tangga mimbar. Tangannya mulai berkeringat. Ia begitu demam panggung. Ia pun mulai membuka catatannya. Tetapi kacamata itu menghalangi tulisan tersebut dan kertas itu pun terjatuh dan Sina kesulitan mengambil kertas itu. Orang-orang terus menunggu untuk mendengar khotbah Sina. Karena kacamatanya rusak, ia pun melihat semua orang berubah menjadi raksasa. Kemudian ia melihat pengemis kemarin datang ke masjid tersebut dan berdiri di depan pintu masjid. Akhirnya Sina membuka kacamatanya dan memberanikan diri untuk berkhotbah. Pengemis itu terus menyemangati Ibnu Sina dan Ibnu Sina kini dengan berani berkhotbah dan menyadarkan arti kepedulian masyarakat terhadap fakir miskin di sekitar mereka. Dan ibunya yang melihatnya pun begitu kagum dengan keberanian Ibnu Sina. Demi mengumpulkan uang untuk memberikan hadiah kepada pacarnya, pemuda ini rela menjual rempah-rempah yang telah busuk. Dengan semangat ia menawarkan jinten yang busuk itu di pasar dengan harga murah. Padahal pemilik dagangan telah menyuruhnya membuang jinten yang sudah busuk itu. Tetapi pemuda ini malah menjualnya. Dan sisa jinten itu ia bawa pulang untuk diberikan kepada ibunya sebagai bumbu memasak. Ibunya pun senang mendapatkan jinten sebanyak itu dan akan membaginya kepada tetangga juga. Dengan jinten busuk tadi, sang ibu telah menggunakannya untuk memasak makan malam dan ayah merasa masakan ibu sangat enak malam ini. Tetapi Ibnu Sina tidak memakan masakan itu karena menurutnya baunya agak aneh. Keesokan harinya, Sina pun mendekati pedagang Yahudi itu, tetapi pedagang itu mengindahkannya karena merasa terganggu. Pedagang itu mengusir Ibnu Sina. Kemudian Sina mendekati tukang sulap karena merasa itu adalah tipuan. Ibnu Sina pun mengungkapkan kebohongan tukang sulap itu di depan halayak ramai. Tukang sulap pun marah dan melempar Sina dengan batu, tetapi batu mengenai etalase pedagang Yahudi dan membuat Sina dituduh sebagai pelakunya. Sina pun berlari pulang dan itu membuat ayahnya marah karena telah merusak properti orang lain di pasar. Ayahnya pun terus marah, tetapi perut ayah tiba-tiba sakit. Sepertinya ini dikarenakan masakan ibu yang menggunakan rempah-rempah busuk itu dan ayah mengira itu karena daging dan disusul oleh adik Sina dan ibunya yang juga sakit perut. Di pasar, Haris dan anak tetangga tiba-tiba melihat orang-orang sakit perut. Begitu juga dengan Omar yang tiba-tiba sakit perut. Di pasar, Haris terus menawarkan jinten busuk itu kepada orang-orang dengan harga murah sehingga membuat seseorang terus membelinya, sehingga Haris begitu senang karena akan membeli hadiah untuk Joyce dari uang tersebut. Di pasar, kakek Sina yang sedang jalan-jalan dengan ayamnya tiba-tiba merasa sakit perut dan ia berusaha agar ia tidak BAB di sana. Di rumah, Bahar merasa tubuhnya sangat lemas karena telah diare sepanjang hari. Tetapi kakaknya sibuk menanyakan hadiah yang cocok untuk pacarnya. Sina yang mulai curiga pun memarahi Haris karena sepertinya orang-orang sakit perut karena jinten busuk yang dibawa pulang oleh Haris. Mengetahui itu, ibunya pun memarahi Haris dan akan memberitahunya
uangnya kepada ayah. Di pasar Haris terus menawarkan dagangannya. Tiba-tiba bosnya datang dan bertanya mengapa jinten yang bagus belum terjual. Haris pun berbohong karena semua pembeli tidak menginginkan itu. Tiba-tiba seseorang pun datang dan melempar Haris dengan rempah-rempah itu sehingga membuat matanya menjadi perih. Orang itu pun mengatakan kepada pemilik dagangan itu bahwa keluarganya sakit karena telah memakan jinten di sini. Bos itu pun bingung karena pengakuan Haris jinten yang bagus itu tidak ada yang membeli dan bos pun mengembalikan uangnya. Mengetahui Haris menjual jinten yang busuk itu, bosnya pun marah dan mengamuk. Di rumah akhirnya Bahar memberitahu kepada ayahnya penyebab mereka sakit perut sehingga membuat ayahnya marah pada Haris. Di pasar Haris akan memberikan hadiah kain kepada Joyce dengan uang yang telah ia dapatkan. Tapi Joyce yang telah mengetahui perbuatan Haris menyuruh tentara menangkapnya dan tentara akan mencambuk kaki Haris. Dengan mencelupkan ke dalam cuka, Ibnu Sina membuktikan antingan emas yang dipakai ibunya adalah palsu. Antingan emas itu berubah warna setelah dicelupkan ke dalam cuka. Sebelumnya Ibu Sina merasakan gatal pada telinganya. Telinganya terlihat merah. Antingan yang dibelikan ayah Sina telah membuat telinga ibu menjadi gatal. Sina menduga jika antingan itu bukanlah emas. Tetapi ayahnya tidak percaya karena ia tidak pernah membelikan sesuatu yang palsu untuk ibunya. Tetapi menurut Sina, bahan baku emas tidak akan pernah menimbulkan luka dan gatal. Satu keluarga pun kesal dan kecewa karena menduga ayahnya telah membelikan barang palsu untuk ibunya. Tetapi ayahnya bersikeras tidak melakukan itu. Kemudian dengan sains, Ibnu Sina akan membuktikan perkataannya. Ibnu Sina pun mencelupkan antingan emas ibunya ke dalam semangkuk cuka. Tak lama itu, antingan emas itu berubah menjadi hitam. Sina mengatakan, sains tidak pernah salah. Ayahnya bingung mengapa ini bisa terjadi. Melihat kejadian itu, ibunya pun marah kepada ayah. Di kamar, ibu terus memarahi ayah dan anak-anak mereka terus mendengarkannya dari lantai bawah. Kakek pun menasihati Sina dan saudaranya tidak baik mendengarkan percakapan orang tua saat mereka bicara dan mereka tidak boleh kecampur dalam urusan mereka. Sina pun mengatakan sepertinya pedagang emas itu telah menipu ayahnya. Ayah pun akan mencari pedagang itu di pasar. Di pasar ayah Sina tidak menemukan pedagang itu di sana. Kemudian seseorang menjelaskan bahwa seluruh orang di kota telah ditipu oleh pedagang itu. Dia telah mencelupkan perhiasan palsu ke dalam emas dan menjualnya ke semua orang. Mendengar itu, wajah ayah terlihat pucat karena telah ditipu si pedagang. Kemudian Ibu Sina menceritakan kejadian itu kepada Mahiye tetangganya. Tapi sayangnya Mahiye malah mengompori Ibu Sina dengan mengatakan bahwa suaminya dulu juga memberikan antingan palsu untuknya dan mereka bertengkar. Syahriar semakin kesal dan menganggap semua pria itu adalah pembohong. Ayah Sina pun pulang dan mengatakan pedagang itu sudah menghilang dari standnya. Tetapi ibu tidak percaya dan menduga ayah membohonginya. Ayah terus membela dirinya karena Sina pun tahu bahwa pedagang itu telah menipu satu kota. Tetapi ibu tidak percaya sehingga ibu akan mengemasi barangnya dan meninggalkan rumah. Tiba-tiba Sina datang menemui gubernur. Ia memberitahu pedagang emas palsu telah menipu orang dan menghilang. Pengawal gubernur ketakutan karena dirinya baru saja diutus gubernur untuk mencari kalung untuk istri gubernur. Merasa ditipu, gubernur pun menyuruh seluruh pengawalnya mencari penipu itu dan segera membawanya ke sini. Sina juga meminta bantuan dokter Kusyar untuk menemukan penipu itu. Kemudian Ibnu Sina dan Kusar pun mencari tahu ciri-ciri penipu itu dengan mewawancarai orang-orang di kota. Karena ibu telah pergi meninggalkan rumah, orang-orang di rumah kelaparan sehingga membuat ayahnya harus menyiapkan makanan. Haris marah karena mereka harus memakan mentega dan roti basi dari ayahnya. Ibu telah meninggalkan mereka dan menginap di rumah tetangga. Sina pun memberitahu bahwa ia telah mengetahui ciri-ciri penipu tersebut. Ayahnya merasa senang dan berharap ibunya segera meminta maaf karena telah menuduh ayah. Kini Ibu Sina menginap di rumah tetangganya Mahiye dan Mahiye merasa keberadaan ibu sangat merepotkan dirinya. Ia menyarankan Ibu Sina untuk pulang ke rumah, tetapi Ibu Sina tidak akan pulang sampai suaminya meminta maaf kepada dirinya. Kini Ibnu Sina berhasil menggambar ciri-ciri pedagang emas yang telah menipu ayahnya. Sina yang pintar pun memiliki ide untuk memancing penipu itu menyerahkan dirinya. Di bawah foto itu, Sina menuliskan, jika orang itu menemui kami di depan masjid sebelum malam, kami akan membeli emas dalam jumlah besar darinya. Dengan begitu, penipu itu akan datang menemui mereka. Mahiye terus mengingatkan Ibu Sina bahwa putra-putranya telah menunggu di rumahnya. Tetapi Ibu Sina tetap saja belum mau pulang hingga ayahnya meminta maaf. Di rumah Haris mencuci pakaian keluarganya. Haris merasa kelelahan mengerjakannya. Ia meminta ayahnya agar segera berbaikan kepada ibunya. Tetapi ayah bersikeras menunggu agar ibu meminta maaf duluan kepadanya. Dan Haris pun meninggalkan cuciannya. Di pasar Haris melihat sebuah gambar yang ditempel di sana. Ia tidak tahu jika gambar itu adalah gambar yang dibuat adiknya. Melihat pesan di dalam gambar itu, Haris akan menjual anting-anting ibunya. Di pasar ibu bertemu dengan ayah Sina, tetapi mereka tidak saling tegur sapa dan keduanya saling berharap untuk menunggu permintaan maaf. Sina
Salim dan Kusyar bersembunyi di dalam sangkar untuk memata-matai penipu itu jika datang. Tak lama itu, penipu emas itu pun datang dan menuju depan masjid. Penipu itu adalah Haris yang sedang menyamar agar mendapatkan uang dari antingan ibunya. Salim yang tidak tahu pun langsung menangkapnya. Sina pun terkejut melihat penipu itu adalah kakaknya sendiri. Kakaknya pun menjelaskan ini disebabkan karena gambar yang tertempel di sana. Tak lama itu, mereka pun melihat penipu emas yang sebenarnya ada di sana. Penipu itu pun berlari dan tidak sengaja menjatuhkan sesuatu, dan penipu itu lolos dari kejaran Salim. Malam harinya di rumah, Sina tidak bisa tidur. Ia meminta ayahnya menggosok tubuhnya. Biasanya ibu melakukan ini sebelum tidur. Ayahnya begitu kerepotan karena harus mengganti peran ibu untuk mereka berdua. Keesokan harinya, Sina pun mencium sapu tangan si penipu yang berbau kunyit. Itu artinya seperti orang India, ia menyukai kunyit. Sehingga Sina akan menggunakan kunyit untuk memancingnya datang kepada mereka. Lalu mereka pun mendatangi penjual kunyit di pasar untuk menjual kunyit busuk, dengan tujuan agar penipu itu membeli kunyitnya dan ia akan sakit sehingga ia akan mendatangi klinik Dr. Kusyar Effendi. Dan untuk mengganti kerugiannya, gubernur akan mengganti semuanya. Di rumah, kakek Sina begitu merindukan menantunya yang pergi dari rumah. Ia begitu menyadari arti kehadiran ibu Sina yang sangat mereka butuhkan di rumah, karena ayah Sina tidak bisa diandalkan untuk menyiapkan makanan dan minuman untuknya. Bahkan Haris pun tidak bisa membuat roti seperti ibunya. Kini orang-orang sakit telah berdatangan ke klinik Dr. Kusyar. Penipu emas itu pun juga datang ke sana dengan menutupi wajahnya. Karena memakan kunyit busuk, pedagang emas palsu ini akhirnya sakit perut dan mendatangi klinik Dr. Kusyar. Salim pun langsung membuka penutup mukanya dan akhirnya tahu bahwa pria ini adalah buronan mereka. Tetapi penipu itu melarikan diri lagi. Salim pun mengejarnya, sedangkan Sina dan Dr. Kusyar membantu mengarahkannya dari atap rumah. Penipu itu terus berlari. Kemudian dengan anak panahnya, Salim pun memanah kaki si penipu emas hingga ia terjatuh. Dan akhirnya mereka berhasil menangkap penipu emas itu. Sina pun membawa penipu itu ke hadapan gubernur. Gubernur pun merasa senang dengan kerjasama mereka menangkap penipu yang juga telah menipu gubernur. Gubernur pun berterima kasih dan akan memberikan sebuah hadiah kepada Ibnu Sina. Sina pun meminta sepasang anting emas asli untuk ibunya. Di rumah sambil menuangkan air, ayah Sina terus melamun memikirkan ibu yang telah pergi dari rumah hingga air itu tumpah. Melihat itu, kakek pun mendekati ayah dan menasehatinya. Kakek pun bercerita tentang kisah Nabi yang ingin mendirikan rumah di dekat mendiang istrinya yang telah meninggal. Betapa sayangnya Nabi hingga istrinya meninggal. Dan ayah Sina pun harus segera menunjukkan kasih sayangnya kepada ibu. Jika wanita keras kepala, maka ayah Sina harus menunjukkannya dengan kata-kata manis dan segera meminta maaf kepada ibu atas segala perkataan kasarnya dan juga segera membawanya kembali ke rumah. Ibnu Sina pun memberikan kepada ayah antingan emas asli yang dihadiahkan gubernur untuknya agar diberikan kepada ibu. Melihat itu, ayah pun merasa senang. Kemudian ayah pun segera menemui ibu di rumah tetangganya. Di sana Mahie merasa kesal karena ibu Sina akan membuat manisan yang begitu banyak dan ia bingung siapa yang akan menghabiskan manisan sebanyak ini. Keberadaan Syahriar di sana sungguh merepotkan Mahie dan Mahie ingin sekali Syahriar segera pulang ke rumahnya. Tetapi tak lama itu, ayah Sina pun datang menemui ibu. Sina pun memberitahu pedagang itu telah tertangkap dan ayahnya tidak bersalah. Sebenarnya ibu sudah mengetahui hal ini sejak awal. Ibu sangat mempercayai ayahnya, tetapi alasannya meninggalkan rumah disebabkan perkataan ayah yang telah menyakiti ibu. Mendengar itu, ayah pun segera meminta maaf dan memohon agar ibu pulang ke rumah. Tanpa ibu, tidak ada yang memberikan kegembiraan untuk keluarga mereka. Dan kakek pun menyadari arti kehadiran seorang wanita di rumahnya. Lalu mereka pun berpelukan dan ibu pun akhirnya memaafkan kesalahan ayah. Seorang guru memberikan tugas kepada Ibnu Sina untuk mencari angka rasio atau perbandingan dari sebuah tanaman buah pinus. Temannya mengatakan bahwa Aristoteles pun tidak dapat menemukan angka tersebut. Tetapi Ibnu Sina dengan percaya diri akan menemukan angka tersebut. Di bawah pohon, Sina mencoba menjawab teka-teki yang diberikan gurunya itu. Tetapi angin terlalu kencang sehingga membuat ia sulit berkonsentrasi. Ia pun mencoba bergantung terbalik dengan harapan agar dapat menemukan jawabannya. Sina terus berpikir dan mencoba berpikir. Tetapi tiba-tiba suara kambingnya Sokrates mengejutkan dirinya sehingga ia kehilangan konsentrasinya. Saat makan siang, Sina merasa roti yang dibuat ibunya tidaklah sama dengan yang biasa ia makan. Ibunya mengatakan ia hanya memberi kismis di dalam roti itu. Tetapi Ibnu Sina tetap tidak mau memakan roti itu dan ia pun menyalahkan ibunya karena hal ini telah membuatnya tidak bisa menyelesaikan masalahnya dari sekolah. Ibunya pun kesal karena ibu telah lelah memasak, tetapi Sina hanya bisa mengeluh. Dan akhirnya ibu
ibu pun marah dan mulai sekarang menyuruh Sina untuk memasak sendiri jika ia ingin makan. Sina terus marah dan menurutnya tidak ada yang tidak bisa ia lakukan selama ia punya kemauan. Di kamar, Sina terus mencoba memecahkan masalah yang diberikan gurunya itu. Dan di luar, Bahar sibuk bercerita bersama kakeknya. Sina yang terus mencari angka rasio dari buah pinus, tiba-tiba merasa terganggu dengan suara Bahar di luar yang sedang bercerita. Sina pun keluar dan segera menyuruh Bahar untuk diam. Sina begitu marah. Kakek bingung melihat Sina yang terus-terusan marah. Sina yang terus marah membuat Bahar kesal dan Bahar tidak akan mau lagi berbicara kepada Sina. Sina pun pergi ke dapur dan melihat ibunya memasak. Sina pun mencari bahan-bahan roti. Ia ingin membuat roti sendiri. Sina pun mulai membuat makanannya sendiri. Ia membuat dengan rasio perbandingan yang telah ia tentukan. Setelah jadi, ia pun memakan roti buatannya. Tetapi sayangnya, roti buatannya terlalu keras. Menurutnya, ia telah membuat roti yang diukur dengan sangat benar tanpa kismis. Ayahnya pun menyarankan untuk tidak memakannya dan menawarkan sup. Tetapi Ibnu Sina yang keras kepala tetap terus memakan roti buatannya. Karena menurutnya, jika ia memakan sesuatu yang tidak diukur dengan benar, maka itu akan mengacaukan pikirannya. Kini ayahnya bersedih dan bercerita karena sampai saat ini, ia belum juga dipromosikan dalam pekerjaannya. Mendengar itu, Sina marah. Karena menurutnya, ratapan ayahnya itu membuatnya sulit untuk berkonsentrasi untuk memecahkan masalahnya. Ayahnya pun terkejut mendengar ucapan Sina. Dan Sina pun mengatakan bahwa dirinya lah yang paling bekerja keras di rumah ini. Mendengar itu, ayah pun semakin marah dan menyuruh Sina untuk mencari nafkah sendiri. Ibnu Sina kecil telah belajar mencari nafkah sendiri dengan bekerja menjadi seorang pandai besi. Sebelumnya malam hari, Ibnu Sina membuka jendelanya hingga membuat kakaknya Haris menjadi kedinginan. Kakaknya pun langsung menutup jendela tersebut, tetapi Ibnu Sina terus membukanya karena dinginnya malam dapat membuat pikirannya semakin tajam. Dan Ibnu Sina mengatakan semua orang membutuhkan dirinya yang sedang terus memikirkan jawaban sains dari gurunya. Sedangkan kakaknya Haris adalah manusia yang tidak terlalu dibutuhkan oleh orang banyak. Bahkan dagangannya selalu membuat dirinya rugi dan tidak pernah untung. Dan Haris juga tidak bisa memikirkan masa depan yang baik untuk dirinya sendiri. Mendengar perkataan adiknya, Haris menjadi marah. Ia pun keluar dari kamarnya. Keesokan harinya, Ibnu Sina terus berusaha mencari jawaban atas sainsnya. Tetapi ia kehabisan perkamen untuk menulis. Sehingga ia berpikir bagaimana caranya agar ia dapat membeli perkamen. Ia pun keluar dan meminta uang kepada kakaknya. Tetapi karena sakit hati, kakaknya tidak bisa membantu Ibnu Sina. Begitu juga dengan adiknya yang juga sakit hati hingga enggan berbicara dan membantu Ibnu Sina. Lalu Ibnu Sina pergi ke pasar dan melihat seorang pandai besi yang sedang bekerja. Karena ketakutan, ia pun pingsan di depannya. Kemudian pandai besi pun membangunkannya dan Sina pun menceritakan bahwa ia mencari pekerjaan. Pria itu pun memberikan pekerjaan untuk Sina dengan membantunya bekerja di sana. Dan Sina pun mulai bekerja di sana. Pria itu pun menyuruh Sina mengaduk arang agar terbakar merata. Karena takut terkena api, Sina pun menutupi mukanya. Tetapi pria itu menyuruh Sina membuka mukanya dari benda itu karena menurutnya Sina tidak akan bisa bekerja dengan seperti itu. Tetapi Sina terus membantah. Pria itu pun marah dan akan mengusir Sina jika ia tidak mematuhinya. Sina pun melanjutkan pekerjaannya. Akhirnya Sina pun dapat menyelesaikan pekerjaannya. Sebagai upahnya, pria itu pun memberikan beberapa telur untuk Ibnu Sina. Sina pun terkejut karena yang ia butuhkan adalah uang agar dapat membeli perkamen baru. Tetapi pria itu tidak bisa memberikannya uang. Akhirnya Sina pun pulang. Hingga di rumah, kakeknya pun melihat Ibnu Sina yang tertidur kelelahan karena seharian bekerja. Sina pun menceritakan bahwa hasil kerjanya hanya dibayar dengan beberapa telur. Kakeknya pun tersenyum dan memberikan nasihat kepada Ibnu Sina. Malamnya pun Sina terus melanjutkan rasa ingin tahunya atas teka-teki sains yang diberikan gurunya. Tetapi ia begitu mengantuk dan terus menahan rasa kantuknya. Sina terus bekerja mencari uang untuk membeli perkamen. Dari kejauhan, ayahnya pun melihatnya dengan begitu rasa kasihan. Sina pun pulang dengan tergopoh-gopoh dengan membawa sebungkus telur. Ia begitu kelelahan hingga telurnya pun terjatuh dan hancur. Dan Ibnu Sina pun pingsan. Tak lama itu keluarganya pun menemukannya dan membawanya pulang. Mereka terus berusaha membangunkan Ibnu Sina. Ibnu Sina pun terbangun dan akhirnya ia menyadari bahwa keluarganya begitu berarti. Dan ia meminta maaf atas segala kesombongannya kepada keluarganya.